Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Iqra Channel yang berbahagia, kebijakan pemerintah dengan memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah berdampak kepada masyarakat. Pada faktanya, kebijakan pemerintah itu, khususnya kebijakan Menteri Pendidikan tentang pembelajaran jarak jauh atau PJJ, telah membuat rakyat semakin linglung dan menuju kesemrawutan hidup yang berdampak buruk secara langsung kepada masalah ekonomi, fisik, psikis, rumah tangga, sosial, ibadah, dan kriminalitas. Banyak yang mempertanyakan, mengapa kebijakan pembelajaran ini tidak dibuat secara klasifikasi dan komprehensif, tidak diberlakukan di semua daerah, karena yang terdampak virus corona juga bervariasi. Sebenarnya pembelajaran melalui tatap muka masih bisa diterapkan dengan diatur sedemikian rupa sehingga protokol kesehatan bisa diterapkan dan dilaksanakan. Mengapa Menteri Pendidikan dan Kepala Daerah tidak mempertimbangkan opsi belajar melalui tatap muka secara terkendali, tetapi malah menggunakan pembelajaran jarak jauh secara total? Paling tidak ada 10 dampak buruk yang terjadi akibat pembelajaran jarak jauh ini, terutama pembelajaran melalui daring. Pertama, anak tidak bisa menerima pendidikan dengan baik dan benar. Mendidik itu adalah interaksi secara langsung, ada keteladanan yang bisa dilihat, ada konsultasi dan tatap muka dan lain-lain. Tanpa itu semua pendidikan nonsen bisa berhasil. Kedua, anak tidak bisa mengerjakan tugas sesuai SOP, itu tepat sasaran, tepat waktu, tepat penilaian, dan tepat penanganan. Bagaimana mungkin seorang guru bisa mengevaluasi siswa yang tidak bisa dipantau secara langsung? Ketiga, makin melebarnya gap sosial antara siswa yang berkemampuan ekonomi secara baik dengan siswa-siswa yang miskin. Siswa yang berkecukupan mungkin hanya menghadapi sedikit kesulitan untuk memenuhi tuntutan pembelajaran, tetapi tidak demikian siswa-siswa yang miskin. Keempat, konsekuensi dari poin ketiga, yaitu terjadinya degradasi psikologis bagi anak-anak yang tidak mampu. Itu timbulnya rasa minder, malu, malas, dan mengurung diri. Apabila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, akan menimbulkan rasa putus asa, depresi, bahkan mungkin stres. Kelima, akibat dari poin ketiga, maka pembelajaran secara daring jauh dari efektif karena hanya diikuti oleh beberapa siswa saja. Bagi siswa yang awalnya ikut, makin lama makin berkurang karena penggunaan internet secara boros, baik dengan menggunakan video maupun Zoom atau webinar. Kadang pulsa 50.000 bisa habis dalam beberapa hari. Bayangkan bagi siswa-siswa yang memiliki kuota secara terbatas. Keenam, mulai banyak kasus kriminal pencurian HP, bahkan ada yang rela mencari uang secara haram demi bisa memiliki HP dan membeli kuota. Ada beberapa laporan dari masyarakat tentang terjadinya tindak kriminalitas, bahkan ada siswa yang rela melacurkan diri demi bisa membeli kuota. Ini sangat menyedihkan. Ketujuh, perilaku anak yang makin buruk akibat terlalu lama di rumah dengan gejala-gejala kecanduan main HP, buang waktu sia-sia, makin berani kepada orang tua, minim aktivitas dan kreativitas. Orang tua sangat pusing dan linglung menghadapi perilaku anak-anak yang susah diatur. Kedelapan, makin banyak pertengkaran keluarga karena masalah yang dihadapi bukan saja masalah kekurangan ekonomi, tetapi juga masalah yang ditimbulkan oleh anak-anak. Orang yang kekurangan dari segi ekonomi biasanya sering membuat jiwanya labil, emosi meningkat, dan tekanan jiwa yang berat. Kesembilan, tugas yang menumpuk. Sistem pembelajaran daring tidak bisa memastikan anak yang hadir di dalam kelas
seperti kelas tatap muka. Jadi, beberapa pengajar memberikan tugas setiap pertemuan hanya sebagai bukti bahwa pelajar tersebut hadir di kelas daringnya. Ke-10, ibadah mahdoh menjadi sangat terpengaruh dengan kebijakan tetap di rumah ini. Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah jelas memberikan 3 panduan, itu adanya zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Tetapi fatwa ini dari awal banyak yang tidak diindahkan. Ikhtiar itu penting, tetapi yakin akan ketentuan dan kuasa Allah dan tetap istiqomah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW itu jauh lebih penting dan membawa keberkahan hidup. Marilah kita kembali kepada keimanan dan keyakinan yang benar, kejujuran hati, keinginan untuk melaksanakan agama secara kafah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, mencintai saudara kita yaitu sama manusia sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Janganlah sekali-kali kita mempermainkan hati masyarakat demi tujuan hawa nafsu, duniawi, dan kekuasaan. Setiap kezaliman dan kebodohan akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak. Semoga Allah SWT segera memberikan pertolongannya kepada kaum mukminin dan bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin.